Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita percaya jika kita boleh ada sampai hari ini semuanya karena anugerah kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, suaramu ku dengar. Suaramu
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam mengikuti ibadah ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi, kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Namun sebelum kami beribadah kepadamu pada hari ini, kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami manusia hina berdosa, manusia yang memberontak, tidak setia, tidak taat kepadamu, melawan kehendak-Mu. Tahu yang benar namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami mistarga dari apa yang Tuhan kehendaki Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang tua kami, pimpinan kami, bawahan kami, suami istri, anak-anak kami, siapapun yang Tuhan perkenankan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka. Kami mohon belas kasihan, ampuni kami, kasihani kami. Terlebih dosa dan kesalahan, kejahatan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menghapus, menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan yang kami akui secara jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh kami berdoa pada hari ini, mohon belas kasihan-Mu atas kami semuanya. Jangan biarkan kami hanyut dan larut dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya dan beriman kepadamu bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan sudah dibayar lunas oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan sendiri akan menilik hati kami. Apakah kami jujur tulus mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kami. Karena kami bisa saja bersandiwara di hadapan sesama kami. Di hadapan manusia. Tetapi kami tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir di dalam kehidupan kami. Oleh itu tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak akan menyeret kami ke dalam api neraka. Dan kami juga percaya tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Tuhan Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Oleh itu kami berdoa pada hari ini, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosa, kejahatan yang kami akui di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan, kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, bila sangkakala menggegap.
Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Katakan bila nama dibacakan. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Pada saat itu aku pun serta. Pada saat itu aku pun serta. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 104 ayat 1a, ayat 10 sampai dengan 18 dan ayat 35b. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung. Memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan dekat padanya. Tuhan berkat-Ku yang baka melebihi jiwaku, sepanjang jalan hidupku ku mau jalan ikut Dia. Tuhan berkat-Ku yang baka melebihi jiwaku, sepanjang jalan hidupku
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 sampai dengan 34. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh umat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh umat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, umat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menyembah dan memuji Tuhan, biarlah pada saat ini kita meneduhkan hati kita untuk merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita semua. Maka untuk itu sebelumnya kita memohon berkat kepada Tuhan dengan kita berdoa, kiranya Tuhan melalui Roh-Nya memberkati kita. Marilah kita berdoa. Dalam lepas seminggu ini Tuhan kami bekerja, dan biarlah pada saat ini Tuhan kami mengistirahatkan hati pikiran kami untuk duduk diam, untuk belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Kami masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan dalam diri kami. Tetapi kerinduan kami ya Tuhan, biarlah Engkau terus menopang kami di dalam segenap kelemahan kami. Bimbing dan tuntunlah dengan Roh-Mu. Ajarilah kami melalui Roh-Mu. Firman-Mu yang terus mendengung, berbicara di dalam lubuk hati kami, menyucikan kami, menguduskan kami, dan menguatkan kami. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang bertemu dan berjumpa kembali, yang dimana pada saat ini kita akan belajar apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-22 sampai dengan 34. Kisah Para Rasul 15 ayat 22 sampai dengan 34. Bapak Ibu, ini adalah suatu kisah sepenggal fragmen tentang perjalanan dari para rasul pada abad yang pertama. Tentunya kisah ini sebelumnya dimulai dengan suatu kisah di mana para rasul berkumpul bersama di Yerusalem untuk membahas suatu kasus. Mereka sedang menyamakan suatu persepsi. Mereka sedang menyamakan suatu tujuan di dalam pelayanan mereka. Maka komunitas ini, jika ingin mencapai tujuan, maka ada suatu keputusan. Harus dibuat suatu keputusan. Keputusan ini untuk umat. Keputusan ini adalah untuk orang-orang percaya. Maka dengan demikian, Bapak Ibu, kisah pertemuan di Yerusalem, sidang yang ada di Yerusalem menjadi suatu tonggak yang baru, di mana adanya suatu kesepakatan dari pertemuan itu. Kesepakatan merupakan hasil dari suatu keputusan. Maka ketika orang-orang sudah sepakat, kemudian diputuskan, gitu kan? Nah, keputusan ini menjadi hal yang membawa dalam mencapai tujuan bersama. Kita mengetahui bahwa dalam kehidupan para rasul dalam mengikut Tuhan, mereka memiliki pelayanan, bahkan memiliki suatu persepsi yang antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Bahkan hatinya juga bisa berbeda, bisa berbalik. Hal ini bisa kita pelajari bersama ketika di dalam surat Galatia, di mana ketika Paulus dan Petrus makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi, orang-orang Kristen non-Yahudi maksudnya, maka kemudian Petrus mengundurkan diri, iya kan? Petrus mengundurkan diri dari komunitas yang sedang dalam bersama-sama itu. Maka sampai Paulus menegur Petrus. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada seluruh dunia, kepada orang-orang non-Yahudi umpamanya, jika kita sedang memisahkan diri? Maka di dalam teks lain Paulus mengatakan, jika aku bersama dengan orang Yunani, maka aku seperti orang Yunani, gitu. Ketika kalau dikatakan pada saat ini, ketika saya ada di Indonesia, maka saya seperti orang Indonesia. Lebih khusus lagi ketika saya di komunitas orang Jawa, maka saya seperti orang Jawa. Ketika saya di dalam komunitas orang Batak, gitu, maka saya seperti orang Batak. Ketika saya dalam komunitas orang Tionghoa, maka saya seperti orang Tionghoa. Dan itu menjadi suatu tonggak yang penting bagaimana menjadi umat Tuhan. Harus membuat suatu keputusan, Bapak Ibu. Walaupun keputusan itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Maksudnya dalam hal mencapai tujuannya. Sehingga sangat dikenal gitu kan ya. Bahwa para rasul selain Paulus itu adalah memberitakan kabar Injil untuk orang-orang Yahudi. Paulus banyak kepada orang-orang non-Yahudi. Sampai terkenalnya seperti itu. Walaupun juga para rasul memberitakan kepada orang-orang non-Yahudi, Paulus juga memberitakan orang-orang Yahudi juga. Seperti di dalam sinagog gitu ya. Maka dengan demikian Bapak Ibu,
pengambilan keputusan, maka di dalamnya ada suatu pemilihan. Pengambilan keputusan, maka ada sesuatu yang telah ditetapkan, yang telah disepakati. Maka jika demikian Bapak Ibu, ketika kita sudah diputuskan menjadi umat Tuhan, maka dikatakan di sini bahwa digambarkan adalah keduanya, yaitu Barsabas dan Silas, adalah orang yang terpandang, orang yang dikenal. Maka dengan demikian Bapak Ibu, tugas kita menjadi seorang umat Tuhan bukan semata-mata asal pilih. Tuhan memilih kita karena sesuatu hal yang dipandangnya indah. Tidak sembarangan. Mungkin orang Kristen memandang dirinya, aku orang siapa? Aku gak terkenal. Saya hanya lulusan SMP, saya lulusan SMA, saya lulusan S1. Saya cuman kerjanya di bagian office boy, saya kerjanya di administrasi, sekretariat, dan segalanya. Bapak Ibu, Tuhan memilih kita, itu suatu pilihan. Karena Tuhan memandang kita orang yang khusus. Maka dengan demikian ketika kita dipandang oleh Tuhan, dan Tuhan memutuskan untuk memilih kita untuk diutus, Bapak Ibu, untuk diutus, maka dengan demikian juga dikatakan bahwa kita harus melaksanakan kepada siapa yang mengutus kita. Maka terlihat di ayat 25 dikatakan di situ. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutus untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Makanya pemutusan ada pemilihan, dan ketika dipilih maka perlu ada pengutusan. Saya ingin menggambarkan dua gambaran itu untuk dalam kehidupan kita. Di mana kita sebagai umat dan umat diutus oleh Tuhan ke dalam dunia ini. Bukankah itu yang tertulis di dalam teks kitab suci Matius 28? Pergilah gitu, ajarlah dan seterusnya. Bukankah juga di dalam teks kitab suci juga dituliskan, aku mengutus engkau, Tuhan mengatakan, di tengah-tengah serigala. Maka dengan demikian tuh, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan telah mengutus kita, maka tertulis di situ di ayat 27, orang yang diutus menyampaikan pesan yang tertulis kepada dari yang mengutus mereka. Maka dengan demikian juga, jika kita diutus Tuhan, maka kita perlu menyampaikan pesan Tuhan. Apakah pesan itu di dalam bentuk oral, mulut, perkataan, tetapi juga selain itu juga Tuhan mengutus kita untuk menyampaikan pesannya di dalam sikap kehidupan kita. Harus Bapak Ibu, penyampaian pesan tidak hanya mulut saja. Harus mencerminkan siapa yang mengutusnya. Enggak bisa hanya menyampaikan surat. Ya saya pergi kemudian menyampaikan surat. Enggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Seorang utusan raja di dalam kerajaan, dia memberitakan itu dan harus mencitrakan bahwa memang dia adalah seperti sosok dari sang raja gitu. Ketika seorang utusan raja pakaiannya gembel gitu, pakaiannya compang-camping, bagaimana orang bisa mempercayai bahwa dia adalah utusan seorang raja? Sikapnya berbohong, tidak berwibawa. Bagaimana orang bisa mempercayai bahwa dia adalah seorang utusan raja? Tindakannya semaunya, tidak seperti seorang
seorang yang hidup di dalam suatu kerajaan yang teratur, yang disiplin, yang penuh semangat gitu. Seorang utusan harus menggambarkan orang yang diutusnya. Maka dengan demikian Bapak Ibu, menyampaikan pesan, kalau di dalam teks yang lain dikatakan, aku memberitakan surat yang terbuka gitu. Maka surat terbuka tidak hanya mulut Bapak Ibu, tetapi sikap hidup kita, tindakan kita menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Keputusan harus konsisten Bapak Ibu. Konsistensi dalam hal pemilihan. Mengutus sampai berbuat harus sesuai. Tidak bisa tidak sesuai, harus sesuai Bapak Ibu. Maka seseorang dikatakan umat Tuhan yang menyampaikan dirinya sebagai surat terbuka itu, menyampaikan pesan itu. Maka dengan demikian Bapak Ibu, dia harus dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi ya ada keputusan dalam diri kita untuk mengikuti, juga ada suatu keputusan ilahi yang tertulis. Ada keputusan di situ dari Roh Kudus. Jadi keputusan di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan yang diutus oleh Tuhan merupakan keputusan bersama, yaitu keputusan dari Roh Kudus dan keputusan kita sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang dipercayakan Tuhan untuk kita kerjakan, menyampaikan pesannya kepada orang-orang yang Tuhan kehendaki, kan gitu. Yang telah diputuskan, yang telah disepakati. Maka orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini, sekali lagi Bapak Ibu, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini, dialah orang-orang yang menjauhkan diri dari makanan yang mempersembahkan kepada berhala, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Dengan kata lain Bapak Ibu, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang menjauhi dari tindak kejahatan. Maka orang-orang yang menjauhkan dari tindak kejahatan, maka orang tersebut juga orang yang memelihara diri dengan perbuatan baik. Orang-orang yang menjauhkan, tidak hanya membiarkan Bapak Ibu, tapi menjauhkan. Ada jarak gitu, yang jauh terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Maka itu menjadi suatu pertanda bahwa dirinya memelihara perbuatan baik. Maka telisiklah dalam diri kita Bapak Ibu. Jika kita ingin dipenuhi oleh Roh, maka kita ditandai dengan perbuatan baik, bukan perbuatan jahat. Orang berbuat jahat adalah orang yang mulutnya menghina orang lain. Orang yang berbuat jahat adalah orang yang mencela orang lain. Orang yang jahat hatinya mudah dengan marah. Orang yang jahat mudah menipu. Orang yang jahat adalah orang yang merugikan orang lain. Orang yang jahat adalah orang yang tidak bersemangat. Orang yang jahat adalah orang-orang yang bermalas-malasan dan sebagainya. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hal menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik, dan itu merupakan kita, bentuk kita memelihara apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita, maka perbuatan baik itulah
Perbuatan baik itulah yang Bapak Ibu yang memelihara tadi akan berdampak dengan membuat orang lain bersuka cita. Tertulis di ayat 31, setelah membaca surat itu, bersuka cita karena isinya menghiburkan. Maka dengan demikian Bapak Ibu, ketika kita menjadi surat yang terbuka tadi, tidak hanya mulut, tapi dengan perbuatan, maka dengan demikian, perbuatan-perbuatan itu yang memelihara dari perbuatan baik itu akan berdampak pada orang yang menerima surat itu, yang menerima kehadiran kita, menjadi orang-orang yang bersuka cita. Dan itu adalah hal yang menghibur Bapak Ibu. Maka jangan sampai ketika kita datang kepada seseorang, orang-orang menjadi takut. Aduh, gitu kan. Ada si bapak ini, ada si ibu ini, ada si anak ini. Orang tidak senang terhadap kehadiran kita. Mereka malah menjauhkan diri dari kita. Seharusnya kita menjauhkan dari perbuatan jahat tadi, perbuatan yang tidak baik. Maka ini berbeda, orang lain malah yang menjauhkan diri kita karena kita orang yang berbuat jahat gitu. Karena orang tidak nyaman dengan kita. Maka dengan demikian orang lain malah menjauhkan diri. Kita tidak menjadi suatu pemeliharaan terhadap perbuatan baik itu, malah kita menjadi penyebab dari perbuatan yang tidak baik itu. Maka Bapak Ibu, refleksikan, lihatlah. Kalau orang-orang dekat kita gimana sih? Takut apa enggak sih? Bersukacita apa enggak? Atau hanya mereka berpura-pura, karena ini atasan, ini orang hebat, atau ini ayah kita, ini adalah ibu kita, atau ini anak kita. Jadi kita berpura-pura untuk menyenangkan mereka. Apakah itu? Maka kita menjadi seorang yang berpura-pura, tidak berbuat baik. Di dalam renungan kita di bulan lalu dikatakan bahwa kita harus menjadi orang yang tulus. Maka dengan demikian kita tidak akan menjadi orang yang tulus ketika kita berpura-pura terhadap orang lain. Maka dengan demikian ketika kita tidak memberikan sukacita pada orang lain tidak terhibur dengan kehadiran kita, itu dikatakan di ayat 32, maka di dalamnya tidak ada nasihat, maka di dalamnya tidak ada penguatan hati. Penguatan hati tadi dikatakan dihubungkan dengan penghiburan. Orang lain di dekat kita tidak ada sukacita gitu. Pikirannya, waduh, kalau Bapak Ibu gitu ya, kalau kita menjadi pemberita dari Tuhan, yang diutus oleh Tuhan, maka ibu-ibu tuh sukanya ngerumpi gitu kan. Itu ya, si artis ini ya, waduh badannya sekarang udah gemuk gitu kan. Wah itu ya si artis ini ya, kelakuannya dia selingkuh kan gitu, terhadap si ini. Itu Bapak Ibu yang dibicarakan gitu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, tahu-tahu kita sering marahin orang lain dan orang lain menjadi ketakutan, maka orang tersebut tidak mendapatkan sukacita, Bapak Ibu. Maka ketika orang yang dekat kita tidak mendapatkan sukacita, maka dia tidak terhibur. Kalau dia tidak terhibur, maka dia tidak mendapatkan penguatan di dalam dirinya untuk mengikut Tuhan. Kenapa? Lah utusannya kok kayak gini? Utusannya kayak gombel wewe gitu kan. Kayak setan gitu. Wajahnya cantik, gagah wajahnya ganteng. Tapi orang lihat, wah ini kayak setan gitu kan. Waduh. Sikapnya kayak setan gitu.
kayak binatang, Bapak Ibu. Mata kita, kalau marah, mendili gitu. Kayak jengkol yang keluar gitu kan, mentul gitu. Kalau udah marah gitu kan, suaranya itu tidak hanya 1 oktav Ibu, sampai 4 oktav gitu. Melengking. Bahkan ketika melengking harus ada vibranya. Supaya apa? Orang lain takut gitu kan. Karena apa? Kita berkuasa gitu kan. Seorang orang tua kepada anak gitu. Kalau bapak marahin anaknya, matanya mendelik gitu. Kalau masih kurang mendelik, pakai kata-kata gitu. Kata-katanya kurang keras, tambahin 2 oktav, 3 oktav, 4 oktav gitu. Sampai ada keluar, gitu. Gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita menjadi utusan Tuhan, maka kita harus konsisten dalam menjalankan keputusan. Kalau kita pertama kali dipanggil Tuhan, ya Tuhan aku mau. Konsistenlah dalam menjalankan kehidupan. Konsistenlah menjadi surat terbuka di dalam kehidupan kita, menempatkan diri kita di banyak orang. Jaga pikiran kita, jaga mulut kita, jaga tangan kita, jaga kaki kita. Jangan sampai geblok, supaya orang takut. Membentuk diri kita di hadapan, di tengah-tengah orang. Tidak ada sukacita. Bagaimana mereka mau mengenal Tuhan? Bagaimana mereka mau dikuatkan di dalam Tuhan kalau sikap kita seperti itu? Konsistenlah dalam menjalankan keputusan itu. Keputusan itu perlu disadari dalam diri kita setiap langkah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam langkah-langkah kehidupan kami di dunia ini, kami sering meluapkan apa yang menjadi isi hati kami. Kami meluapkan apa yang menjadi pikiran kami. Kadang kami kesal, kadang kami marah. Bahkan sering kali kami lepas kontrol. Maka daripada itu Tuhan, berikan kami kesadaran bahwa kami adalah utusan-Mu. Ketika kami menjadi utusan-Mu, maka kami harus menjadi gambar diri siapa yang mengutus kami, yaitu Engkau, ya Tuhan. Maka daripada itu, bentuklah kami untuk menjadi orang di tengah dunia ini, menjadi suratan yang terbuka, memberikan suatu sukacita, memberikan penguatan kepada orang-orang di sekeliling kami. Maka dengan demikian Tuhan, maka kami sedang memelihara perbuatan baik di dalam kehidupan kami. Kami memberikan penghiburan, dan penghiburan itu menguatkan orang lain. Sehingga kami dapat bersukacita menjadi umat-Mu di dalam komunitas keluarga Tuhan yang indah. Terpujilah ya Engkau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, jiwaku tenanglah.
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami bisa hidup sampai hari ini di sini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga ucapkan bagimu untuk kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga Engkau masih mau berbicara kepada kami hari ini lagi. Melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan, diseringkan, dibagikan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menghidupinya, melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami hanya debu yang tiada nilai, tiada arti. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bersyukur juga untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu. Biar kiranya nama Tuhan yang disenangkan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini juga Tuhan untuk abdi-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, melawat, memberkati di dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa hari ini untuk kami semua umat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu ini. Kiranya Tuhan menjamah, melawat hati kami semuanya, supaya kami juga diperbaharui dari hari ke hari, supaya hidup kami sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh berdampak guna bagi sesama kami, di mana Tuhan tempatkan, izinkan kami berada. Supaya di mana kami berada, kiranya kami boleh menghadirkan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kesejukan, ketentraman boleh dinikmati oleh orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi setiap kami semua yang telah Tuhan pilih, panggil, tetapkan untuk menjadi umat-Mu, menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berkati gereja ini, supaya terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitasnya, dan terus berkembang di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Sehingga gereja ini juga terus maju dan boleh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan di mana gereja ini berada, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi wilayah di mana gereja-Mu hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk seluruh pelayan Tuhan, abdi Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Beri kami hati yang takut akan Tuhan, beri kami komitmen, kesetiaan yang datang daripada-Mu. Mampukan kami untuk bekerja melayani dengan penuh tanggung jawab, penuh sungguh. Karena kami percaya kami bisa melayani bukan karena hebat mampunya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan bagi kami semuanya, sehingga kami bisa melayani umat-Mu di dalam dan melalui gereja Presbyterian Evangelical ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menopang, menolong seluruh umat-Mu yang Tuhan perkenankan untuk digembalakan. Biarlah kami gembalakan dengan penuh cinta kasih Tuhan, bukan untuk menindas mereka di dalam pelayanan ini. Olehnya kami berdoa, Tuhan tolong kami, beri kami hati yang takut akan Tuhan, supaya kami dapat menata layani semua pelayanan ini dengan benar, dengan baik, dan pada akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam dan melalui pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh pergumulan umat-Mu di gereja ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Di dalam pergumulan, pekerjaan, pelayanan, kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan berbelas kasihan bagi anak-anak-Mu, supaya apapun yang mereka butuhkan, dengan cara dan kerja Tuhan Engkau berikan tepat pada waktunya bagi anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau topang tolong mereka. Buka jalan bagi mereka, buatkan jalan bagi mereka ketika usaha mereka mandek. Kami percaya bahwa Tuhan
sanggup untuk melawat dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Dan Tuhan sendirilah yang akan membuat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Buat semuanya makin berhasil hari demi hari. Mendatangkan berkat melimpah, keuntungan melimpah. Dan mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum bekerja. Tuhan juga berikan pekerjaan bagi mereka. Supaya dengan pekerjaan itu mereka boleh memuliakan Tuhan. Mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Dan mereka juga boleh menjadi saksi Kristus yang real. Di lingkungan di mana mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini juga untuk setiap keluarga rumah tangga gereja ini. Tuhan berkati. Supaya setiap kepala keluarga boleh menjadi imam atas keluarganya. Menyatakan shalom Tuhan di dalam keluarga mereka. Ada ketentraman, kedamaian, keharmonisan tercipta di dalam keluarga rumah tangga. Suami, istri, anak-anak. Biar kiranya mereka boleh menjadi representatif Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Melawat mereka, menolong mereka. Sehingga mereka juga boleh menjadi panutan, contoh teladan, garam dan terang di lingkungan di mana mereka hidup dan berada. Sehingga orang melihat, kagum dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sementara studi juga Tuhan berkati studi mereka. Berikan kecerdasan, kepintaran, hikmat yang datang dari Tuhan melimpah atas mereka semuanya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik. Tuhan Engkau topang tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cara-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu bergumul sendirian. Yang ada di hospital, di rumah mereka masing-masing pada hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan penuh kuasa. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat mereka yang berseru dan memohon kepadamu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk gereja-gereja yang ada di bawah naungan Presbyterian Evangelikal ini Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Dimanapun berada, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Para pelayan Tuhan juga boleh dilawat, dijamah, diberkati oleh Tuhan. Diberi hikmat oleh Tuhan. Supaya semua pelayanan dilakukan. Bukan untuk kepentingan pribadi. Melainkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang bergabung di bawah naungan gereja ini. Tuhan juga lawat berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada. Sehingga nama Tuhan terus diberitakan, dikabarkan. Oleh karena mereka dipakai menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin dan berkati negeri kami yang kami cintai. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan beri mereka hikmat, kuasa yang datang dari Tuhan. Agar dapat memimpin negeri ini dalam keadilan dan juga kebersamaan. Supaya negeri ini terus maju berkembang. Oleh karena Tuhan berkenan atas bangsa kami. Jauhkan dari berbagai perpecahan yang terjadi di negeri ini ya Tuhan. Oleh karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari partai politik dan juga dari orang-orang yang ada di dalam negeri ini maupun dari luar negeri yang menginginkan, menghendaki negara ini boleh hancur lebur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri akan membentengi, menjaga bangsa kami. Sehingga bangsa ini tetap utuh, maju, berkembang, menjadi negara maju di dalam cinta kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan. Sekali lagi menyerahkan seluruh pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Umat-Mu di gereja ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong kami. Di dalam setiap pergumulan yang tidak kami nyatakan, kami sampaikan. Tapi Tuhan sudah mengetahui semua yang telah kami pikirkan, kami rancangkan, yang kami alami pada saat ini. Karena Engkau Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha tahu. Kami hanya bisa berseru dan memohon kepadamu. Dan kami mengimani bahwa Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti membuka jalan bagi kami. Sehingga setiap persoalan di dalam hidup ini kami mampu lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini pergumulan kami. Ini doa kami. Ini syafaat kami pada hari ini. Biarlah semua yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu pada hari ini. Kiranya tidak jadi menurut kehendak kami. Tetapi kehendak dan rencana Tuhan sajalah
yang akan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Matius pasal 10 ayat 28. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Banyak tantangan, rintangan, pergumulan yang akan kita hadapi. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena Tuhan menyertai dan menguatkan Bapak Ibu dan saya. Jangan lupa lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
seated.